Kita akan uji dengan indikator. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat The Grand. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang asam basa. Kita akan mencoba untuk menguji larutan asam basa dengan menggunakan indikator, ya. Nah, indikator yang Bapak kenalkan kali ini ada beberapa, seperti yang teman-teman sudah tahu. Ini yang paling canggih, ini namanya pH meter digital, ya. pH meter digital. Kemudian ini apa? Oh, ini ekstrak kunyit, ya. Nah, ini juga indikator alami yang bisa kita gunakan untuk menguji larutan itu bersifat asam atau basa. Kemudian kita masuk ke sini, ini adalah litmus paper red, artinya lakmus merah. Teman-teman sudah pernah belajar nih di SMP. Kemudian ini adalah lakmus biru, ya. Dan yang kita punya, kita lihat lagi, yaitu yang lebih canggih dari lakmus, yaitu indikator universal. Bisa di zoom. Nah, ini indikator universal itu nanti bentuknya seperti ini, teman-teman. Ya, ada strip warna-warni yang nanti akan kita uji. Ketika sudah diukur pH larutannya seperti apa, kita akan cocokkan dengan warna yang ada di sini. Oke, seperti apa? Kita cekidot, kita lakukan percobaannya. Coba kita ke sini, ke meja. Ya. Nah, yang akan kita gunakan teman-teman alatnya yaitu pertama ada plat tetes, ya. Kemudian untuk bahan Bapak menyiapkan dua. Satu yaitu larutan NaOH, ya. NaOH teman-teman ini sifatnya basa. Kemudian ini adalah cuka, ya, yang teman-teman suka lihat di dapur. Nah, kemudian ini menggunakan pipet. Ini jeruk. Buat apa jeruk? Ya, sebetulnya bisa kita coba, ya. Jeruk itu sifatnya asam atau basa seperti itu. Oke, baik, kita akan mulai percobaannya seperti apa. Nanti teman-teman amati dengan baik, ya. Jadi indikator alami yang kita gunakan yaitu sebetulnya banyak. Ada bunga sepatu, ada kol ungu, tapi kita gunakan kunyit, ya. Oke, kita mulai. Baik teman-teman, kita akan langsung lakukan uji larutan asam basa menggunakan indikator, ya. Indikator yang kita gunakan yaitu pertama ada lakmus merah, kemudian lakmus biru, kemudian ini adalah indikator universal. Ada lagi yaitu penoptalin atau disingkat PP, ya. Dan satu lagi indikator alami yang kita gunakan yaitu kunyit. Ya. Nah, jeruk untuk apa? Sebetulnya jeruk ini adalah bisa sampel yang digunakan untuk diuji. Nah, kali ini kita tidak menggunakan jeruk, tapi kita menggunakan cuka, ya, yaitu asam cuka. Kemudian larutan yang lainnya yaitu kita gunakan NaOH. Nah, langkah pertama kita ambil dulu larutannya, kita simpan ke dalam pelat tetes, ya. Saya simpan sebanyak secukupnya, ya, karena ini bukan sifatnya kuantitatif, ya. Nah, ini teman-teman amati larutan ini tidak berwarna, ya. Ya, artinya di layar tampak ini bening saja. Karena kita butuh 5 tempat NaOH, satunya lagi berarti ke sini, ya. Teman-teman ingat-ingat, ini NaOH. Oke. Nah, sudah cukup, ada 5 tempat NaOH yang akan kita uji. Kemudian yang berikutnya kita akan menempatkan cuka pada wadah yang berbeda, ya. Oke, ini cuka yang sudah Bapak ambil. Ya, ini kita tempatkan cuka ke sini secukupnya seperti tadi, sama, ya. Nanti kita akan uji warna indikatornya seperti apa. Teman-teman ingat perubahan warnanya, ya. Oke, cuka jadi deretannya ke sini. Ya. Baik. Kita sudah menempatkan zat yaitu NaOH dan cuka sebagai perwakilan asam dan basa.
kita akan uji coba dulu pakai apa? Nah, kita coba dulu menggunakan lakmus ya, seperti ini. Kita akan coba dulu menggunakan lakmus. Oke. Ini adalah lakmus biru, teman-teman ya. Lakmus biru. Ya, artinya warnanya biru. Sekarang kita celupkan lakmus biru itu ke NaOH ya. Kita lihat apa yang terjadi dengan warna lakmusnya, apakah berubah? Oke. Ya. Ini dicelupkan ke NaOH, dia masih berwarna biru ya. Baik, kemudian lakmus biru ini kita celupkan ke cuka ya. Ini cuka ya, teman-teman. Nah, teman-teman lihat perubahannya. Ternyata lakmus biru berubah menjadi merah ya pada cuka. Tapi pada NaOH dia tetap berwarna biru. Oke. Kemudian kita uji lagi menggunakan indikator yang lain ya, yaitu menggunakan kunyit. Nah, kita coba dulu menggunakan kunyit ya. Baik, ini sudah ada ekstra kunyitnya. Kunyit itu warna kuning. Kunyit kita teteskan ke cuka. Seperti apa nanti perubahan warnanya, teman-teman? Oke, nah dia menunjukkan warna agak kuning ya, seperti itu. Nah, sekarang kita teteskan ke NaOH. Nah, teman-teman lihat perbedaannya ya, antara cuka yang ditetesi oleh kunyit itu berwarna seperti sebetulnya kuning kehijauan ini ya, kalau teman-teman lihat itu. Kalau ini warnanya jadi apa ini, kuning tua ya, seperti itu. Oke, oranye ya. Ya, baik. Nah, itu tadi sudah kita uji menggunakan kunyit. Sekarang kita uji dulu menggunakan penoptalin ya, penoptalin. Kita akan uji, teman-teman. Ya. Oke. Penoptalin itu disingkat PP ya. Oh, sorry. 1 2 3 4. Oh, iya. 1 2 3. Lihat teman-teman. Ya. NaOH ditetesi indikator PP pink ya, tapi pada cuka dia tetap seperti biasa. Seperti kita akan uji dengan indikator. Baik teman-teman, kita lanjutkan yaitu dengan alat uji yang terakhir, yaitu menggunakan indikator universal ya. Nah, teman-teman lihat, ini indikator universal ini ya, warna awalnya dia masih seperti ini ya. Oke, stripnya seperti ini. Kita celupkan ke sini ke larutan, teman-teman. Ini adalah larutan NaOH ya. Oke, lihat ada perubahan warna ternyata ya. Oke, kita celupkan. Ini usahakan agar semuanya mencelup ya. Kita tunggu. Oke, baik. Nah, ternyata yang tadinya seperti ini, nih, ini standarnya nih yang kanan nih ya. Ternyata berubah menjadi ini ketika indikator universal dicelupkan ke NaOH. Terus bagaimana kita bisa menentukan berapa pH-nya? Kita gunakan parameternya ini ya, warnanya seperti ini. Sekarang dia mirip seperti apa? Kita lihat dari keempat strip ini ya, yang paling mendekati warna-warnanya. Nah, ini berarti kalau kita lihat sejajarkan ini mendekati 12 atau lebih cocoknya 13 ya. Oke. Jadi pH NaOH yang kita lakukan pengujian ini yaitu pH-nya 13 karena dia sesuai dengan warna pada indikator universal ya, seperti itu. Nah, satu lagi teman-teman, kita sekarang akan uji ya. Kita akan uji larutan cuka ya. Oke, kita akan uji cukanya. Sama seperti tadi, kita celupkan supaya keempat strip ini tercelup semua ya, teman-teman ya. Oke, sebentar. Ini kesulitannya kalau menggunakan plat tetes memang karena dia kecil ya medianya. Ya. Oke. Nah, ini kita sudah dapatkan hasil celupan dari larutan cuka. Nah, sekarang kita ukur sama seperti tadi ya.
cuka yang kita ukur itu pH-nya berapa. Kita cari ya yang mendekati dengan warna keempat strip ini. Oh, ini ternyata tidak ada yang cocok nih. Di deretan 7 sampai 14 tidak ada yang cocok. Kita balik. Oke. Nah, ini ada kemiripan-kemiripan ya. Kita lihat mana yang cocok. Ternyata mungkin di daerah rentang ini nih. pH 2 ya, karena warna-warnanya menunjukkan sama. Baik, itu teman-teman ya. Kita sudah melakukan uji larutan asam basa menggunakan indikator, yaitu yang pertama tadi menggunakan lakmus merah, lakmus biru. Kemudian kita juga sudah gunakan kunyit sebagai indikator alami ya. Kemudian kita juga sudah gunakan penoptalin tadi yang berubah menjadi warna pink ini pada NaOH, dan kita sudah gunakan indikator universal. Indikator universal itu dia lebih teliti karena dia bisa menentukan berapa kisaran pH yang kita ukur. Kalau indikator yang lain dia hanya memberitahukan kepada kita itu sifatnya asam atau basa. Nanti teman-teman di rumah boleh mencoba dengan bahan yang lain selain kunyit ya. Kalau untuk lakmus dan sebagainya sulit didapatkan, bisa dicoba menggunakan ekstrak bunga sepatu, ekstrak kol ungu ya kan, mungkin kulit manggis dan sebagainya. Nanti seperti apa hasil warnanya. Cuka mudah didapat, NaOH bisa teman-teman ganti dengan air sabun ya. Oke. Nah, satu lagi yang tidak kita lakukan yaitu sebetulnya yang lebih teliti lagi dengan menggunakan pH meter digital. Kemudian sayang ini ternyata ada trouble sedikit ya. Jadi kalau pH meter digital ini kalau kita celupkan ke larutan misalnya ya, kita langsung celupkan, nanti di sini langsung terukur pH-nya berapa. Ya, ini lebih canggih lagi. Baik, demikian yang bisa kita lakukan ya. Jadi ini langsung praktik, tidak hanya teori. Teman-teman di rumah selamat mencoba. Baik, setelah tadi kita uji dengan lakmus biru ya pada masing-masing larutan, sekarang kita akan menguji lakmus merah. Pada NaOH nanti seperti apa, pada cuka seperti apa. Sekarang kita celupkan dulu lakmus merah kepada cuka ya. Kita lihat teman-teman. Oke. Apakah ada perubahan? Ya. Merah tetap menjadi merah. Lakmus merah ke cuka tetap menjadi merah. Kemudian lakmus merah kita celupkan ke NaOH. Kita lihat teman-teman. Nah, sepintas lalu sudah terlihat tuh ya. Oke. Lakmus merah ke NaOH berubah menjadi biru. Yaitu artinya apa? Nanti teman-teman bisa simpulkan sendiri ya. Baik.